Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen berbagi untuk persiapan tes kemampuan dasar rekrutmen bersama BUMN tahun 2025, khususnya untuk tes online tahap 1 untuk materi deret angka part yang ke-7. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti explore aja semua informasi yang ada di channelku, melalui feed boleh, melalui playlist juga boleh. Video ini aku buat setelah aku pribadi mengikuti tes online tahap pertama. Aku kasih kisi-kisinya teman-teman. Aku nggak bikin soal yang sama, tapi aku kasih gambaran berdasarkan pengalamanku pribadi di tes online yang aku adakan, yang aku ikuti beberapa hari yang lalu. Jadi memang kalau lihat dari 2024 itu kan dari hari ke hari kan soalnya beda-beda, tapi nggak masalah teman-teman. Beda-beda kan mungkin polanya ada yang mirip yang teman-teman bisa pelajari khususnya yang belum tes. Jadi nggak apa-apa, silahkan nanti banyak-banyak belajar soal, cari banyak sumber, dan jangan salah sumber. Karena soal BUMN kalau teman-teman belajarnya CPNS juga beda. Atau belajarnya malah bukan soal BUMN, soal Olimpiade, atau soal BUMN yang jadul banget. Itu udah nggak relevan teman-teman. Oke? Nanti kalau misalkan teman-teman di sini mau belajar, boleh melalui playlist ya, selain melalui feed langsung dilihat. Nanti lewat playlist, cari playlist BUMN, FHC BUMN, Magenta BUMN. Untuk yang belajar rekrutmen bersama BUMN tahun 2025, teman-teman nanti tinggal dengarkan video dari atas. Ini cuma screenshot ya teman-teman, nanti lihat yang di playlist aslinya, dia playlistnya sudah update. Kemudian kalau teman-teman di sini ada yang merupakan pencari kerja dan tidak hanya terbuka untuk lowongan BUMN, teman-teman buka aja di bagian postingan di channelku. Nanti di sini akan ada banyak informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-teman rekruter seluruh Indonesia yang aku cek sendiri keasliannya. Jadi teman-teman nanti bisa coba-coba lamar sambil nunggu. Jadi jangan menunggu lolos BUMN karena kemungkinannya masih 50-50. Mungkin lolos, mungkin enggak gitu ya teman-teman ya. Tapi semua lowongan pekerjaan saranku dicoba saja. Karena lowongan yang dari swasta begini jumlahnya jauh lebih banyak daripada lowongan BUMN. Baik itu BUMN secara induknya, anaknya, cucunya, atau yang terafiliasi dengannya. Kayak gitu teman-teman. Yuk kita langsung latihan aja untuk deret angka part yang ketujuh. Di sini aku bikin dengan pola yang mirip seperti yang sudah pernah aku hadapi. Tidak sesusah deret yang pernah aku buat contohnya, tapi aku yakin teman-teman, kalau teman-teman udah dengerin dari part pertama sampai part ini, nanti kalau lihat soal asli dengan kualitas yang pernah aku hadapi kemarin, kalau aku bayangin ya teman-teman, minimal tuh sekitar 15 soal tuh teman-teman udah lancar, udah cepet banget kayak gitu ya. Jadi nanti tinggal cara mainnya adalah teman-teman tinggal play aja videoku, begitu di layar melihat ada angka, pause dulu. Aku kasih teman-teman waktu untuk boleh sambil membayangkan gitu teman-teman. Nggak harus pakai kertas. Kalau mau cari coret-coretan juga boleh. Nanti kalau udah tahu jawabannya atau udah nyerah nggak ketemu, tinggal play lagi videoku ini untuk mengetahui pembahasanku. Dan teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan atau ada koreksi, tuliskan aja ya teman-teman ya di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng. Oke, kita masuk ke latihan soalnya teman-teman. Ini adalah latihan soal yang pertama. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan mana nih jawabannya. Mana satu angka yang tidak mengikuti pola yang ada. Udah ketemu teman-teman? Oke, untuk latihan soal yang pertama jawabannya adalah yang D, 0. Dia salah teman-teman, harusnya ini 1. Dari mana? Pola yang ada di sini nanti pembahasan ke depan mataku ada di sebelah kiri terus ya teman-teman. Aku akan membaca dari sisi sebelah kiri terus. Jadi angka ini jadi ini gimana? Angka ini kok bisa jadi gini gimana gitu ya. Nanti aku akan jelaskan di belakang teman-teman tips dari aku, tolong disimak nanti sampai akhir. Jadi untuk soal nomor 1 ini teman-teman, polanya itu adalah pola ke samping langsung gitu, langsung geser gini udah ketemu. Jadi angkanya itu adalah seolah-olah dikali dengan 2. Sepertiga 2 dikali 2 kan coret-coret jadi 1/16, dikali 2 lagi 2 coret-coret jadi 1/8, terus kayak begitu sampai dengan setengah. Nah, setengah dikali 2 hasilnya harusnya 1, karena 1 dikali 2 hasilnya 2 kayak gitu. Sehingga yang tidak mengikuti pola adalah yang D. Oke, teman-teman, paham? Oke, kita lanjut ya ke latihan soal selanjutnya.
Ini adalah soal nomor 2, teman-teman. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Sambil ngopi juga boleh ya, teman-teman ya. Santai pokoknya nonton video mah. Oke, untuk latihan soal yang nomor 2, udah ketemu teman-teman jawabannya? Untuk soal nomor 2, jawabannya adalah yang A, teman-teman. Dari mana? Ini polanya adalah plus 11. Kita gini ya, teman-teman ya. Memang cukup challenging ya, cukup susah kalau pola yang salah itu ada di sini, teman-teman. Di ujung-ujung ini, mendekati pipe garis ini. Karena kita nggak ngerti pola gitu. Kalau yang salah itu ada di tengah nih, misalkan di B, C, atau D, kita lihat dari kanan atau kiri, kita kan udah sempat ngebaca yang bener dulu gitu, teman-teman. Ya nggak gitu. Tapi kalau yang salah itu ada di ujung ini cukup susah. Dan aku pribadi menghadapi soal asli yang jawaban salahnya itu memang di ujung. Lalu gimana caranya? Pada saat teman-teman membaca, dibiasakan teman-teman itu ngebacanya tuh gini. Dari kiri sampai akhir, habis itu yang dari kanan juga sampai akhir. Gitu ngebacanya. Tapi ingat, matanya teman-teman konsisten dulu di sebelah mana. Mataku nih sebelah kiri. Maka mau aku baca angka yang di sebelah kiri, ini kan angka dari relatif ada di sisi kiri. Atau angka yang ada di sisi kanan, aku akan baca angka di sebelah kiri dulu. Maksudnya gini, kalau mata aku di kiri, aku baca yang di sisi kanan, misal angka 5 ini, maka aku akan ngebacanya dari minus 5 ke 6 ada pola nggak ya? Dari minus 5 ke 17 ada pola nggak ya? Dari minus 5 ke 16 ada pola nggak ya? Gitu. Jadi arah mata itu dari kiri ke kanan gitu. Kalau mata teman-teman ada di sebelah kanan juga sama kayak gitu. Jadi ngebacanya jangan bolak-balik karena kalau matanya pakai kiri ini kan jadi plus 11. Tapi kalau matanya di kanan 17 ke 16 ini kan minus 11. Nah, nanti malah jadi salah tuh. Teman-teman harus konsisten melihatnya dari arah yang sama kayak gitu. Nah, dari sini diketahui bahwa di sini udah ada pola plus 11. Begitu ke sini rusak tuh polanya. Tapi di sini plus 11 tetap, plus 11 tetap. Oh, ini minus 16 ke minus 5 plus 11 terus gitu. Nanti teman-teman akan mungkin menemukan pola yang rusak dua. Contoh, ini minus 60 ke minus 48. Ini kan rusak nih, bukan bukan plus 11 nih, ya kan? Terus teman-teman juga ngerasa kayak ada ini ke sini tetap plus 11. Minus minus 38 ke minus 27 kan ditambah 11 ya, minusnya berkurang kasih plus gitu ya. Tapi dari minus 48 ke minus 38, loh ini bukan plus 11 malah plus 10. Ini rusak lagi nih. Minus 60 ke sini ini rusak. Nah, kalau teman-teman melihat ada dua kali error, dua kali tidak mengikuti pola, biasanya atau bisa dipastikan yang salah itu adalah yang di tengah dua kali error itu. Gitu caranya teman-teman. Tipsnya ya. Oke, sama nggak ya jawabannya? Paham teman-teman? Kita lanjut ya ke latihan soal nomor 3. Silahkan ini soalnya, silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Udah ketemu jawabannya teman-teman? Oke, untuk latihan soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang C, 1/20 harusnya 1/10. Dari mana kita tahu itu? Nah, gini teman-teman. Kita bisa ngelihatnya gini ya teman-teman ya. Polanya ingat ya, boleh dari kanan atau dari kiri. Ini kan angkanya besar nih teman-teman. Nanti kalau teman-teman lihat angka besar, teman-teman biasanya kalau aku pribadi lihat pola di angka kecil dulu, kelihatan nggak kayak gitu. Nah, sebenarnya ini angkanya nggak nggak yang kecil-kecil gitu ya maksudnya ya. Tapi apa ada konsisten ini? Per 10 semua. Ini per 10-nya dihilangin atau nggak usah dilihat aja. 3 ke 9 diapain sih? Oh, kali 3. 9 ke 27, oh dikali 3. 27 ke 81 kali 3 gitu. Berarti ini kan senilai karena ada per 10-nya dihilangin semua kan. Oh, ini berarti kali 3 semua. Nah, jangan-jangan nih di sini juga kali 3 nih gitu. Tapi kalau ini error gitu kan, kali tiganya kok error. Nah, coba jangan-jangan ini 810 dikali 3 bener nggak? Kayak gitu. Oh iya, dikali 3 hasilnya 270 dikali 3 betul 1/90. Dikali 3 ini anggap aja kalau kali 3 ini kan dicoret-coret gini ya.
Ini tinggal satu, jadi ini satu, 30 ke 3, oh ini 30, oh benar. Berarti dikali 3 semua. Nah, begitu 1/30 dikali 3, harusnya kan 1/10 nih. Tapi ini kok 1/20, di sini error. Akhirnya di sini ke sini juga error, ya kan? Masa 1/20 jadi 3/10 ini juga error. Ada 2 kali error tidak mengikuti pola, maka angka yang salah adalah yang diapit itu. Nah, yang ini. Gitu, teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Paham, teman-teman? Ini aku soal nomor 1, 2, 3 agak pelan ya. Kita sedikit lebih cepat biar teman-teman nanti terbiasa. Nanti kalau ada pertanyaan tuliskan ada di kolom komentar. Kita lanjut ke latihan soal nomor 4. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya, teman-teman. Mana angka yang tidak mengikuti pola? Oke, untuk soal nomor 4 jawabannya adalah jawabannya adalah yang D, 2, 2, 2. Harusnya 2, 2, 3. Polanya konsisten, ke sampingnya persis, ya bergeser doang, yaitu -13. -13, -13 gitu. Jadi walaupun teman-teman melihat pola bergeser ke samping, jangan selalu berpikiran bahwa pola minus begini itu selalu minus-minus angka kecil, angka satuan doang. Mungkin nanti -17, -17, -17 gitu. Kalau teman-teman udah bisa berhitung di luar kepala dengan cepat, pasti gampang tuh gitu. Dan itu aku hadapi di soal yang beneran beberapa hari yang lalu gitu ya, teman-teman ya. Ada pola yang menghitungnya tuh angkanya tuh ternyata besar, bukan satuan. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman itu muncul, silahkan hadapi dengan cara begitu. Oke, jawabannya di sini adalah yang D, 2, 2, 2. Harusnya 2, 2, 3. Kita lanjut, teman-teman, ke latihan soal selanjutnya. Silahkan pause dulu videonya. Tentukan jawabannya. Mana angka yang tidak mengikuti pola? Oke, yang tidak mengikuti pola adalah jawabannya adalah yang A, 1/46. Harusnya 1/48. Ingat, teman-teman, kalau misalkan teman-teman melihat angka begini, ya, ini ada angka pembaginya sama nih, 3, 3, 3. Maka teman-teman seolah-olah boleh abaikan aja nih pertiganya nih. Nah, gini. Satu kedua diapain? Dikali dua. 2 ke 4 diapain? Kali dua. Oh, berarti ada kemungkinan dikali dua nih, gitu. Dibuka dulu akhirnya. 1/6 dikali dua, bener nggak jadi 1/3? Betul. 1/12 jadi 1/6, betul nggak? Kali dua, betul. Wah, dari sini kan udah ketemu nih, kali dua terus, gitu. Nah, 1/46 dikali dua harusnya seperberapa? 1/2, 3 gitu. Tapi kalau di sini 1/2, 3, ke sini error, ke sini udah error terus. Berarti bukan ini yang salah, gitu. Berarti di sini ada something nih, gitu kan. 192 dibagi 2, 196, betul nggak? Betul. 96 dibagi 2 berapa? 48. Ada error nih di sini. Ada error 2, maka angka yang salah adalah yang diapit error itu. Jadi jawabannya adalah A. Kayak gitu, teman-teman. Paham? Lanjut ya ke latihan soal selanjutnya. Pause dulu video ini dan tentukan jawabannya, teman-teman. Mana nih yang tidak mengikuti pola? Oke, latihan soal nomor 6. Jawabannya adalah yang A, 38. Yang benar adalah 34. Jawabannya dari mana? Kalau dari tadi soal itu cuma geser satu, ini sekarang geser dua, alias kayak lompat katak gitu, teman-teman, polanya. Jadi teman-teman nanti kalau ngelihat soal beneran, ngelihat pola ke arah samping itu kelihatan nggak ada pola, kita boleh loncat. Sebenarnya di sini teman-teman harus bisa, maka gampang ya. Ini kan angka negatif, 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 negatif gitu. Kasat mata berarti ada pola negatif, ada pola positif. Ya, berarti mungkin ada dua jenis pola nih gitu. Nah, di sini ketahuan bahwa untuk angka-angka yang negatif ini adalah +6 nih. 376 ke 370 minus negatif. Minusnya berkurang, berarti kan dikali ditambah plus ya. +6, ini ke sini, +6 lagi, ini ke sini, +6 lagi. Dan nggak ada yang salah. Berarti kemungkinan yang salah mana? Kemungkinan yang salah adalah selain yang itu. Tapi di luar pipe ini, itu kan nggak dianggap. Ya nggak? Berarti jelas bukan yang ini atau yang ini. Kemungkinan yang salah berarti cuma yang ini, A, C, atau
kayak gitu teman-teman. Paham ya? Nah, ya udah tinggal sekarang dilihat. Oh, ternyata dari 17 di sini mau apa? Oh, 38. Nggak ketemu kan? Kita loncat di sini 136 ke 272 diapain? Oh, ternyata kali 2. 68. Oh iya bener kali 2 ini. 38 kali 2. Oh, ini bukan. Gitu kan? Berarti di sini ada error. Ini udah error. 17 kali 2 bukan 38 tapi 34, error juga. Ada 2 kali error. Berarti angka yang diupdate error ini adalah yang salah. Jawabannya adalah itu 38. Paham? Lanjut ya. Latihan soal selanjutnya. Silahkan pause video ini dan tentukan jawabannya. Oke, latihan soal nomor 7. Jawabannya adalah yang E, 1/48. Ini sama polanya teman-teman, yaitu kali 3. Jadi semuanya itu kali 3, tapi ada 2 jenis deret. Pertama deret yang pecahan, yang kedua adalah yang bukan pecahan. 12, 15 dikali 3, 405 dikali 3. Ini kan ada di atas gini ya, kali 3 ya, terus kan coret-coret gitu ya teman-teman ya, ngebayanginnya. Gitu, 135 dikali 3. Ini coret-coret, tiganya habis. Gitu, 3, 13. Masih ada berapa? 4. Simpan 1, gitu kan? 15. Gitu. Nah, harusnya berapa? 5, bukan 8. Ini juga sama. Kalau ini 7 kali 3 jadi 21, kali 3 63, kali 3 189. Nggak mungkin ini karena udah habis nih deretnya udah bener semua. Berarti kemungkinan yang salah kalau bukan A, C ya, E. Kebetulan di sini A, C benar ngikutin pola yang ada gitu. Tapi begitu kita mau kali 3 dari sini ke sini salah, dari sini ke sini juga salah, nggak ngikutin. Yang diupdate yang salah yaitu yang sini. Gitu teman-teman. Jawabannya yang E. Gampang ya teman-teman ya. Lanjut ke latihan soal selanjutnya. Pause dulu video ini dan tentukan jawabannya. Oke, latihan soal nomor 8, jawabannya adalah jawabannya adalah yang C, teman-teman. Ini sama polanya gitu ya. Lompat-lompat gitu, teman-teman. Selang-seling ya, loncat katak ya, selang-seling ya. Kayak begitu, yaitu antara plus 7 dan minus 6. Kebetulan yang di plus 7 itu angka negatif, yang di minus angka positif. Jadi mengecil semua nih. Tapi pada saat plus 7, kita tahu bahwa di sini tuh kanannya ini plus 7, yang kiri ini plus 7. Ya kan? Kalau kita mata dari kiri gitu. Nah, ini ke sini plus 7, ini ke sini plus 7. Yang sini ke sini salah, bukan plus 7. Yang sini ke sini juga bukan plus 7. Nah, kita lihat dulu bagian lain gitu kan. Kan kita udah curiga nih dari sini ke sini kok salah gitu. Nah, coba bagian lain gimana kira-kira? 133 jadi 127. Oh, ganti warna. 133 ke 127. Oh, ternyata benar. Di sini dikurangi 6. Dari sini ke sini kurang 6 juga. Sini ke sini kurang 6. Berarti nggak ada yang salah. Tapi yang ini ada salah. Nah, berarti karena di sini ada pola error, di sini ada ini ke sini pola error, ini ke sini pola error, maka yang diambil pola error itu adalah jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut. Latihan soal nomor 9. Pause dulu teman-teman videonya dan tentukan jawabannya. Oke teman-teman, gambar ya. Nomor 9 jawabannya adalah nomor 9 jawabannya adalah yang E, 86. Harusnya 88. Ini polanya juga sama, masih berselang-seling juga, yaitu antara plus 13 dan kali 2 kayak gitu. Apakah harus pakai kalkulator? Ya enggak ya teman-teman ya. Ini teman-teman kan bisa sambil ngebayangin gitu. 800 dibagi 2, 400. 32 dibagi 2, 16. Berarti 416 gitu ya. Di spelling aja teman-teman. Apa sih namanya? Diucapkan gitu. 416. 400 dibagi 2, 200. 16 dibagi 2, 8. Berarti 208. Nah gitu ya teman-teman ya. Kan sebenarnya kayak ngeja kan ya. Nggak perlu pakai kalkulator. 208, 200 bagi 2 100, 8 bagi 2 4, berarti 104 gitu.
Jadi kadang tuh perhitungan itu bisa di luar kepala kalau yang masih kesusahan untuk membayangkan perhitungan biasa ya, plus minus kali bagi gitu ya, dengan cara spelling tadi. 832, 800 bagi 2 ini, 32 dibagi 2 ini gitu. Oke, lanjut teman-teman. Kita sedikit percepat. Latihan soal nomor 10, silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Mana yang tidak mengikuti pola? Oke, soal nomor 10 jawabannya adalah yang D, 310, harusnya 312. Polanya adalah selang-seling lagi antara bagi 2 dan minus 4. Yang bagi 2 nggak ada yang salah tuh, teman-teman. Berarti kemungkinan yang minus 4 nih yang salah nih, gitu. 320 minus 4 benar di sini, ya kan? 316, gitu kan. Tapi 316 ke sini, ini kayak minus 6. Ini ke sini kayak minus 2. Minus 6, minus 2. Tapi di sini udah ada minus 4. Nah, kalau udah ada kayak gini kan polanya terbatas. Teman-teman bayangin, anggap aja duanya ini dipindah ke sini. Jadi biar rata 4, 4, 4 gitu. Bisa nggak? Kayak gitu. Akhirnya di sini caranya gimana? Di sini dikurangi, sorry, di sini jadi 312. Gapnya dikurangin kan gitu. Oh, berarti ditambah 2 di sini. Oh iya, ternyata masuk nih. 4, 4, 4. Ah, berarti ini yang salah gitu. Coba sambil dibayangkan ya, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau ada yang salah, boleh tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut ke latihan soal nomor 11. Silahkan pause video ini dan tentukan jawabannya mana yang salah. Oke, soal nomor 11 ini jawabannya adalah yang B, teman-teman. Minus 252. Harusnya minus 250. Polanya apa? Polanya adalah ditambah bilangan urut aja, teman-teman. Gitu. Bilangan asli misalkan itu. Tambah 3, 4. Habis itu error tuh, malah jadi minus. Habis itu, teman-teman mungkin di sini bayangin ya, teman-teman ya. Ini ke sini kan. Minus mengecil berarti ditambah positif kan ya. Tambah 3, tambah 4. Di sini kok malah jadi seolah-olah kayak tambah 3 lagi. Di sini ke sini kayak seolah-olah ditambah berapa? Nah, gitu. 8. Tapi di sini balik lagi di sini. Tambah 7, tambah 8, tambah 9, tambah 10 loh. Ini 3, 4, ini 7, 8, 9, 10. Oh, berarti mungkin yang error adalah yang ditambah 5 dan ditambah 6, ya kan? Yang di-update itu biasanya angka salah gitu, teman-teman. Minus 255 ditambah 5 harusnya minus 250 kayak gitu. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan pause video ini. Tentukan angka yang tidak mengikuti pola yang ada. Latihan soal nomor 12 jawabannya adalah yang E, 13. Salah ya teman-teman ya. Di sini aku belum merubah ini ya. Ini bukan 131 nih. Ini malah udah bener nih. Ini 129 ya. Sorry, sorry. Ini 129. Nah, akhirnya jadi salah deh di situ gitu. Jadi ditambah angka ganjil ya. Anggap aja ini soal bonus teman-teman. Jawabannya adalah yang E. Mungkin nanti ditambah angka ganjil gini, ada yang nanti ditambah angka genap gitu ya teman-teman ya, buat bayangan. Kita lanjut ke latihan soal nomor 13. Mana nih teman-teman jawabannya? Oke, soal nomor 13 ini jawabannya adalah yang C, teman-teman. Ini deret Fibonacci aja biar teman-teman tahu. Belum tentu muncul juga, tapi nggak apa-apa biar teman-teman ada ide alternatif berpikir. Jadi cara bacanya ini ya, angka ini ditambah angka ini sama dengan angka ini gitu. Penjumlahan, jadi suatu angka merupakan hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. 13 tambah 13 jadi 26. Nanti 13 tambah 26 jadi 39. Terus gitu. 26 tambah 39 hasilnya yang di sini gitu. Kanan ini juga sama, 169 ditambah 273, 442 ini benar. 104 ditambah 169 jadi ini gitu.
Nih ya, cara bacanya kayak ini ya, simbol-simbol ya di sini ya. Angka ini ditambah angka ini, hasilnya angka ini. Angka pertama tambah angka kedua, hasilnya angka ketiga. Intinya begitu. Nah, tapi di sini ada error nih. Harusnya di sini 65 gitu. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Oke, itu adalah akhir dari pembelajaran kita di video kali ini. Aku kasih tips dulu teman-teman, biar nanti teman-teman kalau menghadapi soal itu enak. Gambar di sini kali ya gitu. Jadi teman-teman kalau melihat pola semacam ini, pola soal semacam ini, teman-teman tentukan dulu sudut pandangnya kanan atau kiri. Setelah itu teman-teman bacanya itu dari kiri ke kanan, habis itu dari sisi kanan juga dia pakai teman-teman, tetap kiri ke kanan misalkan. Jadi sudut pandangnya satu arah tapi bacanya dari dua sisi gitu teman-teman. Untuk mengantisipasi barangkali ada pola error yang ada di ujung-ujung ini nih, A atau E ini gitu. Nanti teman-teman setelah lihat itu baru nanti teman-teman lihat pilihan. Tapi teman-teman juga berhati-hati juga, mungkin juga kalau ini kan aku urutin ya pilihan gandanya ini A, B, C, D, E. Nanti di pilihan ganda ini belum tentu urut. Mungkin diacak juga, itu teman-teman harus hati-hati. Kemudian tips terakhir adalah kalau teman-teman melihat angka dan susah mencari pola, bayanginya gini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman melihat ada grafik angka yang meningkat begini, ini kemungkinan kalau bukan penjumlahan ya perkalian. Kalau teman-teman nanti melihat grafik angka yang menurun, ini kemungkinan adalah pengurangan atau pembagian. Tapi kalau teman-teman melihat angka yang bentuknya meliuk-liuk seperti keris, baik itu dia datar, seolah-olah begini, dia itu naik, atau dia itu turun, maka kemungkinan dia adalah kombinasi dari atas dan bawah ini, teman-teman. Kayak gitu. Jadi ada dua pola misalkan, gitu ya, teman-teman ya. Oke, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kalau mau diskusi di luar video ini, boleh hubungin aku lewat platform yang aku taruh di sini, biar kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih dari aku. Itu dulu teman-teman. Semoga lancar belajarnya, semoga lancar tesnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.